Di sungai dapat ikan sepat, pulang ke rumah karena habis umpan. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Kristus, kita akan renungan malam kita pada malam ini. Baiklah, kita mulai dengan berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk segala perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya satu hari yang sudah kami lewati. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada buat kami, memberikan kami kasih karunia, pertolongan, penghiburan, dan semangat untuk melakukan pekerjaan kami karena kasih, pertolongan, dan bimbingan-Mu. Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menuntun kami lebih dekat padamu dan hidup penuh kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah Engkau dalam segenap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, kita akan pelajari firman Tuhan yang dimulai dengan pembacaan ayat-ayat Alkitab sebagai ayat yang akan dibahas dalam pelajaran malam ini. Kita mulai dari kitab yang pertama, Matius 21 ayat 42. Firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kedua, Matius 12 ayat 3 dan 5. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Matius 22 ayat 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Berikutnya, Markus 12 ayat 10 dan 26. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Selanjutnya, Lukas 6 ayat 3. Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Yang terakhir, Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Dengan judul pembahasan kita malam ini adalah kejelasan Alkitab. Saudaraku, seluruh panggilan kepada hanya Alkitab atau sola scriptura tidak akan masuk akal jika teks Alkitab tidak mempunyai arti yang jelas. Mari kita perhatikan lagi yang sudah kita baca tadi, Matius 21 ayat 42, Matius 12 ayat 3 dan 5, Matius 19 ayat 4, Matius 22 ayat 31, Markus 12 ayat 10 dan 26, Lukas 6 ayat 3, Matius 24 ayat 15, dan Markus 13 ayat 14. Apakah yang dimaksudkan Yesus yang secara berulang-ulang merujuk kepada Alkitab tentang kejelasan pekabarannya? Kesaksian Alkitab tidak ambigu. Alkitab cukup jelas dengan apa yang diajarkannya. Alkitab begitu jelas sehingga dapat dimengerti oleh anak-anak maupun orang dewasa, terutama dalam pengajarannya yang paling mendasar.
namun ada peluang tanpa akhir bagi pertumbuhan pengetahuan dan pemahaman kita yang lebih dalam. Kita tidak membutuhkan wewenang pengajaran ataupun penafsiran gereja untuk memberikan makna Alkitab bagi kita. Sebaliknya, ajaran dasarnya dapat dipahami oleh semua orang percaya. Alkitab mengajarkan keimamatan semua orang percaya, gantinya membatasi penafsirannya kepada beberapa orang tertentu. Misalnya imamat kependetaan. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk mempelajari Alkitab bagi diri sendiri, karena kita dapat memahami pekabaran Allah bagi kita. Telah ditunjukkan dengan tepat bahwa contoh konsisten dari para penulis Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab harus diterima sebagaimana adanya dalam arti harfiah, kecuali jika sesuatu dimaksudkan dengan jelas dan terang. Tidak perlu mengupas kulit ari dari makna harfiah agar tiba pada inti makna mistis, tersembunyi, dan kiasan yang hanya dapat disingkapkan oleh para penggagasnya. Kita baca dalam buku Handbooks of Seventh-day Adventist Theology, Hagerstown, MD, Review and Herald Publishing Association, tahun 2000 halaman 65. Jadi gantinya kebenaran yang subjektif, tidak terkontrol dan berbagai macam makna. Kejelasan ayat-ayat Alkitab tidak terlepas dari bahasa dan arti kata-kata dari Alkitab itu sendiri. Karena ada kebenaran pasti yang dimaksudkan oleh para penulis Alkitab. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menemukan ayat-ayat dan gagasan yang tidak sepenuhnya kita mengerti. Bagaimanapun, ini adalah firman Tuhan dan kita hanyalah manusia yang berdosa. Namun demikian, firman Tuhan cukup jelas tentang hal-hal yang benar-benar kita butuhkan untuk kita ketahui dan pahami, terutama yang berhubungan dengan pertanyaan keselamatan. Mari saudaraku, ketika Anda tidak memahami beberapa ayat, hanya bisa menunggu sampai nanti mendapat kejelasan. Apakah yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut yang mungkin bisa menolong orang lain yang sedang bergumul dengan hal yang sama? Saudaraku, hal yang paling penting yang kita harus pegang untuk memahami dan bisa menjawab pertanyaan ini adalah bahwa Allah berkomunikasi dengan cara yang jelas melalui firman-Nya. Kita harus ingat bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang fana, yang dipengaruhi oleh iblis dengan menguatkan ego kita sebagai manusia. Oleh karenanya, kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus untuk membimbing kita pada pemahaman firman Tuhan. Dan ingatlah, kita sebagai manusia, apalagi manusia modern saat ini, diberikan bantuan buku kamus Alkitab, leksikon, konkordansi Alkitab, buku-buku rohani lainnya yang berguna. Tetapi kita harus tetap memohon bimbingan Roh Kudus, dan buku-buku tersebut hanya sebagai terang kecil, alat untuk mendukung kita mendapatkan pengertian yang makin jelas dari Alkitab yang menerangkan isi Alkitab itu sendiri. Ini harus kita pahami supaya kita jangan diseret oleh iblis yang menguatkan ego kita, yang memancing ego kita untuk mencoba memahami isi Alkitab sesuai dengan kehendak kita sendiri. Demikian renungan malam kita, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan, untuk kasih karunia, berkat, pertolongan, dan bimbingan Tuhan pada pelajaran malam ini. Biarlah Tuhan renungan malam kami membuat kami semakin mengerti bahwa hanya dengan mengandalkan penjelasan dari Alkitab yang didukung oleh kuasa kasih-Mu Roh Kudus yang menerangkan kepada kami, serta buku-buku yang mendukung pemahaman kami akan firman-Mu. Biarlah kami mengutamakan pengertian dari firman-Mu Bapa untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Termulialah nama-Mu dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Datang tamu dari Ethiopia, negeri jauh di Afrika,
sudah pandai akhlak manusia, itulah anak idaman orang tua. Shalom. Horas.